Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sales plan, yaitu time management dan territory management. Sales plan merupakan manajemen waktu dan manajemen territory. Kenapa sales plan ini penting? Karena sales plan dilakukan akibat adanya keterbatasan ruang dan waktu. Seorang sales atau tenaga penjual, dia memiliki waktu 24 jam, ya kita sama-sama memiliki waktu 24 jam dalam sehari, kemudian dalam waktu sehari, dalam jangka seminggu ataupun yang periode lebih lama, kita memiliki beberapa goal atau tujuan yang harus dicapai. Maka kita harus mempersiapkan sebaik mungkin, well prepare untuk mencapai tujuan tersebut. Alasan yang pertama, mengapa manajemen waktu ini sangat diperlukan adalah untuk mengurangi stres. Jika kita mengelola waktu dengan baik, maka pekerjaan yang seharusnya kita lakukan dan pekerjaan lain yang merupakan aktivitas tambahan ini bisa terselesaikan. Kemudian yang kedua adalah untuk mencapai keseimbangan. Jika kita memiliki pengaturan waktu yang baik, kita bisa membagi antara dunia kerja dengan keluarga. Ada waktu untuk pekerjaan kita yang cukup menyelesaikan tugas-tugas, dan keluarga juga kita persiapkan waktu tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Jika kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, maka apa yang kita hasilkan juga lebih baik atau meningkatkan produktivitas. Kemudian yang keempat adalah mencapai tujuan atau goal. Ketidakmampuan untuk mencapai tujuan biasanya disebabkan karena waktu yang tidak cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas, kecuali kita yang membuat jadwal untuk pengerjaan tugas kita. Jadi misalnya Anda hari ini memiliki tugas apa saja, kemudian Anda buat apa yang harus Anda lakukan di hari ini dengan poin-poin waktu dan aktivitas secara rinci. Dalam melakukan time management, kita harus mengalokasikan waktu dan kegiatan dengan cara menyiapkan target bulanan. Jadi bagaimana untuk mencapai target bulanan, kemudian kita breakdown lagi menjadi lebih spesifik target mingguan. Target mingguan ini adalah dalam satu minggu kita fokus untuk mencapai apa. Kemudian target harian. Dalam satu hari, apa yang ingin kita capai. Kemudian dari target bulanan kita rinci lebih detail waktu dan kegiatannya apa.
Misalkan di bulan Januari, target kita adalah untuk melakukan presentasi penjualan kepada perusahaan X. Kemudian target mingguan adalah terjadinya transaksi ataupun pembelian bagi konsumen Y. Kemudian target harian adalah kita melakukan sales calls, menghubungi konsumen, atau kita melakukan kunjungan ke konsumen. Dalam target bulanan, mingguan, dan harian, kita buat waktunya kapan, dalam 1 bulan waktunya kapan, kemudian kegiatannya apa saja untuk mencapai target bulanan, kemudian target mingguan, waktunya kapan, kemudian kegiatannya apa saja, dan begitu juga dalam target harian. Beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam manajemen waktu adalah kita harus mengecek kembali kegiatan harian. Dalam 1 hari, apa saja aktivitas yang kita lakukan? Dan kita buat dengan sesuai urutan jam dalam 24 jam. Kemudian kita buat tujuan pribadi. Kita ingin mencapai apa dengan cara apa. Kemudian yang ketiga adalah kita siapkan daftar pekerjaan harian. Kita buat list, kita buat daftar apa saja yang kita lakukan dalam 1 hari untuk mencapai tujuan tadi yang ingin kita capai. Kemudian catat hal penting dalam kalender. Misalnya kita ada meeting, pertemuan dengan konsumen. Nah, ini kita buat reminder di HP ataupun di kalender agar bisa sesuai dengan jadwal. Kemudian kita susun kegiatan harian. Yang pertama adalah kita cek kembali pekerjaan harian. Tahap ini digunakan untuk kita memeriksa pekerjaan sehari-hari yang dilakukan sehingga kita dapat memperoleh gambaran tentang apa yang kita kerjakan. Misalnya pekerjaan harian kita yang pertama adalah kita melakukan sales calls atau kontak dengan konsumen loyal kita. Kemudian yang kedua adalah kita mengunjungi konsumen baru. Ini adalah pada tahap kedua, untuk membuat tujuan pribadi, kita bisa membuat statement, saya akan, kemudian kita sampaikan tujuan dan ukuran performansi dengan sebutkan tindakan yang lebih detail atau spesifik. Misalnya, saya akan meningkatkan penjualan di daerah X dengan melakukan presentasi kepada tokoh-tokoh masyarakat di daerah X. Kemudian kita siapkan daftar pekerjaan harian. Dalam daftar pekerjaan harian, kita susun kegiatan yang telah kita hubungkan dengan tingkat kepentingannya. Tingkat kepentingannya ya, kita buat prioritas urutan mana yang lebih penting terlebih dahulu untuk menjadi urutan yang pertama.
di sini Manning dan Rees mengatakan it much easier to coordinate activities written down in black and white than to coordinate activities carried out your head. Jadi dalam hal ini Manning dan Rees mengatakan bahwa kita akan lebih mudah mengkoordinasi atau melakukan aktivitas yang sudah kita tuliskan daripada belum atau masih dalam pikiran kita. Jika kita sudah menuliskan aktivitas harian, diharapkan waktu untuk menyelesaikannya juga lebih efisien atau lebih singkat. Yang keempat adalah kita catat hal penting pada kalender ataupun HP kita sebagai reminder. Kemudian yang kelima, kita menyusun kegiatan harian. Kita bagi menjadi 4 kuadran, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian berdasarkan penting, tidak penting, mendesak, dan tidak mendesak. Penting atau tidak penting ini kita bagi berdasarkan prioritasnya. Kemudian kalau mendesak dan tidak mendesak, kita bagi berdasarkan waktunya, batasan waktunya. Misalnya, penting dan mendesak adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemecahan masalah atau menjawab telepon yang masuk. Menjadi tidak penting jika mengurus adanya interupsi seperti membantu menyediakan informasi. Tidak mendesak tapi penting. Kalau berdasarkan batasan waktu ini tidak mendesak, tapi merupakan hal yang penting. Dari prioritasnya adalah membaca buku sesuai dengan prioritas yang disusun, atau menghabiskan waktu bersama konsumen untuk mempererat hubungan. Kuadran tidak penting dan tidak mendesak, misalnya adalah berkeluh kesah atau marah-marah, menonton TV di waktu yang tidak semestinya, dan mencari-cari hal di internet tanpa alasan yang jelas. Kuadran ini tergantung dari kondisi masing-masing, jadi di mana penting, tidak penting, mendesak, dan tidak mendesak. Dan antara satu sales dengan sales yang lain mungkin memiliki perbedaan untuk menentukan mana yang penting, tidak penting, mendesak, dan tidak mendesak. Tipsnya untuk membuat aktivitas atau daftar kegiatan sehari-hari adalah kenali aktivitas kita untuk mencapai target penerimaan bulanan melalui yang pertama, melakukan business call harian. Kita menghubungi atau kontak dengan konsumen, kemudian melakukan presentasi kepada konsumen, menyampaikan proposal kepada konsumen, kemudian follow up tentang proposal yang sudah kita sampaikan, presentasi yang sudah kita sampaikan, business call yang sudah kita lakukan. Kemudian waktu yang ideal untuk prospek atau mencari prospek baru. Kita harus menyiapkan waktu-waktu yang ideal di mana waktu ini tidak mengganggu aktivitas yang lain. Buat janji pertemuan 2 minggu di depan dan konfirmasi ulang. Jika kita membuat kunjungan ke konsumen, kita sudah menghubungi, sebaiknya kita meminta waktu paling tidak adalah 2 minggu ke depan. Dan
sebelum hari H, kita melakukan konfirmasi ulang. Kita kontak konsumen tersebut, apakah bisa sesuai dengan kesepakatan yang kemarin sudah diberikan. Kemudian, hilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, misalnya waktu perjalanan, yang biasanya kita bisa tempuh dengan lebih cepat. Nah, ini. Kemudian, menunggu untuk menemui pelanggan. Jadi, waktu tunggu ini kita kurangi sebisa mungkin. Menghubungi seseorang yang bukan pelanggan. Terlibat dalam pembicaraan yang biasa-biasa. Kita fokus untuk percakapan yang kita lakukan adalah yang sesuai dengan tujuan kita. Kita berbicara dengan konsumen, juga kita harus sesuai dengan alurnya. Tujuan kita apa, kemudian sesuai dengan apa yang kita sampaikan ke konsumen atau ke pelanggan. Kemudian, lamanya wawancara penjualan dengan pelanggan. Kita buat batas maksimal untuk menyampaikan informasi produk, kemudian sampai deal, transaksi terjadi dengan konsumen ini berapa lama. Kemudian menghubungi pelanggan yang sedang tidak ada di tempat. Kita harus tahu konsumen ini pekerjaannya apa. Kemudian di mana saat konsumen X memiliki waktu luang. Waktu sibuknya kapan, jam berapa, misalkan dia seorang manajer, waktu sibuknya adalah di siang hari. Nah, Anda bisa menghubungi di sore hari ataupun pagi hari. Nah, ini. Jaga agar gangguan tetap minim. Jika ada seseorang yang mengajak keluar, maka Anda bisa menolak. Karena Anda memiliki aktivitas lain yang sudah Anda jadwalkan. Jadi, Anda harus sesuai dengan daftar kegiatan harian yang sudah Anda buat. Faktor yang kedua dalam sales plan adalah territory management. Territory management merupakan proses melakukan mapping, pemetaan, dan segmentasi di suatu territory atau wilayah dengan tujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Tujuan territory management ini adalah untuk merapikan lokasi penjualan agar sales atau tenaga penjualan tidak tumpang tindih. Kita membagi-bagi lokasi untuk melakukan penjualan di konsumen kita, konsumen baru ataupun konsumen potensial dan konsumen lama yang merupakan konsumen loyal. Mengapa territory management ini penting? Karena dengan melakukan territory management, kita memiliki cakupan yang lebih baik. Sales people bisa mengunjungi prospek atau konsumen yang potensial dan prospek atau orang yang konsumen yang tidak potensial secara bersamaan. Bisa mengunjungi keduanya, konsumen potensial ataupun yang tidak potensial. Kemudian kita bisa mengurangi harga penjualan dengan melakukan pemetaan, maka kita bisa meningkatkan efisiensi melalui biaya transportasi yang kita keluarkan. Kita sudah melakukan mapping. Mana dulu yang akan kita kunjungi, kemudian konsumen yang pertama,
sementara konsumen yang kedua jaraknya berdekatan, kita bisa mengunjungi dalam 1 hari. Nah, ini bisa bermanfaat untuk mengurangi biaya transportasi yang dikeluarkan oleh sales. Yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dengan penugasan, maka seorang sales people dapat secara penuh melayani konsumen. Kemudian, evaluasi kinerja yang lebih akurat. Jika wilayahnya sama atau teritorinya sama dengan pekerjaan, maka kinerja sales people dapat diukur dengan lebih mudah. Daerahnya sama, kemudian untuk beberapa sales kita bagi di daerah yang sama, maka kita bisa mengukur kinerja antara sales satu dengan lainnya dengan lebih mudah. Ada beberapa tipe territory management. Yang pertama adalah konsep amuba. Jadi menyebar. Ada konsep amuba ini. Tenaga penjualan disebar untuk menemui konsumen-konsumen kita di suatu daerah. Kemudian single core. Single core adalah satu sales dipusatkan untuk satu daerah tertentu. Misalkan daerah A, daerah B, daerah C. Kemudian multiple core. Satu sales menghandle beberapa bagian. Kemudian main subcore. Di beberapa menghandle satu, kemudian ada di beberapa daerah lain, main subcore. Beberapa langkah dalam manajemen territory. Yang pertama adalah kelompokkan semua konsumen. Kita bagi-bagi konsumen kita berdasarkan wilayah yang sudah ditentukan. Kemudian kita pilah, kita klasifikasikan konsumen kita berdasarkan volume penjualannya. Konsumen A, berapa kali melakukan pembelian dan produk apa yang dibeli, senilai berapa. Kemudian berikutnya adalah tambahkan kolom lain yang mengindikasikan potensi penjualan. Kemudian lingkari lokasi konsumen pada peta. Lingkaran yang lebih besar menunjukkan volume penjualan yang lebih besar. Kita buat mapping pada daerah kita, konsumen yang penjualannya dengan pembelian sedikit, lingkaran kecil, kemudian konsumen dengan penjualan yang lebih besar, di area tertentu kita berikan tanda lingkaran yang lebih besar. Kemudian area mana yang underserved, kenapa? Tahap dalam melakukan territory management. Yang pertama, kita identifikasi konsumen kita yang berada di beberapa daerah. Yang pertama, wilayah 1, ada berapa konsumen yang berada di wilayah 1. Ini kita identifikasi. Akun 1 ini adalah konsumen 1, konsumen 2, 3, dan 4. Kemudian wilayah 2, siapa konsumen kita? Akun 1, akun 2, 3, dan 4. Wilayah 3, 4, dan 5. Kita identifikasi siapa konsumen kita dan tinggal di daerah mana atau alamat lengkapnya di mana. Selanjutnya,
kita ketahui volume penjualannya. Konsumen tersebut pernah membeli produk sejumlah berapa? Kalau kita buat klasifikasi berdasarkan extra large ya, yang paling tinggi, kemudian large, medium, dan small, konsumen kita termasuk di tingkatan yang mana? Jadi kita bagi, misalkan konsumen kita pertama di wilayah 1, penjualan yang telah dilakukan atau pembelian yang lalu berada di mana? Extra large, large, medium, atau small. Kemudian, bagaimana potensi penjualannya? Potensi penjualannya adalah untuk kedepannya konsumen kita ini low, medium, atau high. Volume penjualannya tadi sudah diketahui, extra large, large, medium, atau small di wilayah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian potensi penjualannya bagaimana dari masing-masing konsumen. Kemudian kita tentukan volume penjualannya. Konsumen dengan pembelian yang rendah atau sedikit, kita beri lingkaran kecil. Tapi konsumen dengan pembelian produk yang besar, kita beri lingkaran yang lebih besar. Kita tentukan area mana yang masih underserved atau masih dilayani oleh kita. Yang kedua adalah kita buat routing dan jadwal perencanaan. Yang pertama adalah kita membuat sales call. Kita membuat daftar untuk melakukan kontak atau telepon dengan konsumen kita. Siapa saja yang akan kita hubungi, jam berapa, melalui datang langsung atau melalui telepon. Nah, ini harus kita ketahui siapa konsumen kita, kemudian kita sudah, kalau kita belum pernah ketemu, berarti kita bisa melalui pertemuan terlebih dahulu, baru selanjutnya via telepon. Kemudian, temukan lokasi customer atau akun Anda pada selembar peta. Kita siapkan satu lembar peta, kita temukan lokasi konsumen kita di mana. Kita buat tanda letak atau posisi konsumen kita di dalam peta tersebut. Kita membagi peta tersebut menjadi beberapa daerah yang relevan untuk kita kunjungi. Kemudian kita buat rute perjalanan kita. Kita mulai dari konsumen mana dulu sampai dengan konsumen yang terakhir. Ini adalah contoh kita melakukan sales call. Untuk utama, kita melakukan kunjungan ke Bapak Rahmat yang merupakan pemilik sebuah home industry. Sebelumnya adalah pernah membeli 2 unit motor 23 juta pada tanggal 22 Januari 2010. Beralamat di Jalan Sudirman, Bekasi. Kemudian alternatifnya selain Bapak Rahmat adalah Bapak Adam, pemilik distributor makanan yang sudah pernah membeli 3 unit motor seharga 34 juta pada 22 Januari 2010, beralamat di Jalan Ahmad, Bekasi. Kita membuat sales call dengan konsumen yang berbeda, lokasi yang berdekatan.
Tahapan selanjutnya adalah kita menemukan lokasi konsumen di peta dan kita membagi dalam zona atau daerah yang relevan. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menentukan jalur perjalanan adalah yang pertama populasi. Kepadatan penduduk di sana bagaimana? Kemudian berapa jumlah akun yang ada di daerah tersebut atau berapa jumlah konsumen yang berada di daerah tersebut? Bagaimana kondisi di daerah tersebut? Jam padatnya ini saat jam berapa? Dan jalan di sana ini sepi atau lengang di jam berapa? Kemudian kita cari jalur alternatifnya. Jalur alternatifnya adalah saat jam padat kita bisa melalui jalan mana saja agar waktu tempuh kita ini lebih cepat. Misalkan ini adalah zona 1 sampai dengan zona 5. Dalam satu buah peta, zona 1 sampai dengan zona 5 ada 5 konsumen atau 5 akun. Konsumen pertama, akun 1, konsumen kedua, akun 2, konsumen 3, akun 3, dan konsumen 4 terletak di sini, konsumen ke-5. Kita buat rute perjalanan setelah kita identifikasi jam padat dan jam lengang, kemudian jalur alternatif kita, ini adalah jalurnya. Pertama kali kita bisa mendatangi akun 1 atau konsumen 1, kemudian ke konsumen 2. Setelah itu, yang lebih dekat adalah konsumen 4. Kita lanjutkan perjalanan, konsumen 4 baru ke konsumen 3. Dan selanjutnya adalah konsumen 5. Kemudian ini adalah jalur-jalur atau jalan yang akan kita lewati. Rute perjalanan untuk mencapai konsumen kita, ini ya rutenya. Akun 1 menuju ke akun kedua atau konsumen kedua, kemudian menuju ke konsumen ketiga, konsumen ke-5, konsumen ke-4. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.